banyak. Oke. Oh ya, gimana? Pak. Mari Pak. Enggak apa-apa deh. Ada Pak. Iya. Iya. Pendaftar pertama guys. Enggak ada. Oh, sudah banyak. Hari ini maksudnya. Hari ini ya. Itu siapa nih? Siapa? Hah? Ya. Yuk kita. Terima kasih, Kang. Pama. Ya, ada di utara. Saya masih di Pemda, masih di bidang pertanahan. Sekarang sudah selesai. Assalamualaikum. Mengikuti acara penerimaan persyaratan dukungan menteri bakal calon anggota dewan. Ya, tahan, Mbak. Hati dukungan saya semoga terverifikasi dengan baik dan saya juga lulus. Insyaallah terima. Ini dan isinya akan diberikan oleh teman-teman teman verifikator beserta tim itu bakal. Siap. Dan menjadi motivasi utama saya untuk berpolitik. Kalau dan juga ada sini ketua kita dan sahabat-sahabat dari berbagai daerah dan ya, hari ini alhamdulillah saya hadir di sini untuk bisa mengenalkan masyarakat Gubernur ini. Dan satu hal yang luar biasa, saya bisa ditemani oleh mentor saya, oleh motivator saya, oleh pendukung utama saya untuk bisa bekerja politik. Dan kemudian ini satu bukan berat ketika walaupun mungkin ketika seorang ulama besar mendukung kita, bukan bagi saya untuk bisa menjaga amanah yang sudah diberikan ini. Dan saya memang dalam periode pertama ini terus berkonsultasi, terus minta masukan-masukan, dan termasuk untuk hadir ke sini pada hari ini untuk menentukan diri kembali di periode 2024-2029. Tentu tidak serta-merta, tentu juga dengan arahan dan konsultasi serta nasihat dari Al-Mukarram Ustaz Usama. Tentu juga teman-teman yang lain di keluarga besar dan ada saya di situ. Terima kasih Pak Ketua, Pak Anissa, dan juga Pak Kasek dan juga Bawaslu sudah menerima kami dengan baik. Tentu kita berharap Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan dari Allah untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang berat ini. Tentu kita ingat
ini perhelatan 5 tahunan yang kadang memang disinilah dibutuhkan energi yang stabil, kemudian kesehatan dan senantiasa kita harapkan Allah berikan selalu untuk bisa kemudian menyukseskan kegiatan rangkaian kegiatan ini pemilu serentak 2024 baik pileg maupun juga pilkada nantinya. Karena kalau paru penyelenggara ini sakit, ini bahaya kan? Tidak akan sukses kegiatan-kegiatan politik kita di 2024. Kami membawa kurang lebih 5.349 dukungan dari 17 kabupaten kota yang kami himpun. Semoga tentu persyaratan nomor pemilih ini menjadi syarat utama bagi keberlanjutan kami dalam mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD RI 2029, dan kita berharap syarat ini terpenuhi nantinya sehingga rangkaian selanjutnya juga bisa berlangsung dengan baik. Serta seluruh jajaran yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita hormati calon anggota DPD RI Ustadz Muhammad Fadil Rahmi beserta rombongan, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita kepada Ustadz Fadil Rahmi, kalau Allah berikan ridhonya, lalu kemudian diberikan jabatan ini, mudah-mudahan dijadikan orang yang amanah. Karena jabatan ini tidak lama, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Amalnya tidak terlalu banyak, tapi tuntutannya nanti seluruh masyarakat Aceh akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bisa amanah, maka kata Nabi ketika dia berkirim surat kepada Raja Romawi, aslim taslam, kalau kau masuk Islam kau akan selamat, wa illa fa'alaika dzambul arisiyin, kalau engkau masuk Islam pahalamu 2 kali lipat, falaka ajrani, tapi kalau kau khianat maka semua dosa rakyatmu kau yang akan memikulnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai adik kelas di pesantren Darul Arafah Medan, sebagai adik kelas di Al-Azhar, melihat kakak kelas senior saya orangnya amanah, maka saya datang kemari untuk menemani sebagai bentuk dukungan moral saya, kami sahabat-sahabat semua. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ketua KIP beserta seluruh jajaran yang memberikan kesempatan, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, kecerdasan spiritual yang mendalam, kecerdasan emosional, karena Bapak, Ibu dan semua menghadapi model manusia yang beraneka ragam, diberikan Allah kelapangan hati, keluasan pikiran, sehingga sebagai penyelenggara perhelatan akbar besar 5 tahunan yang akan melahirkan pemimpin wakil-wakil yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat masyarakat Aceh di pusat dan daerah, ini amat sangat bermakna buat keberlangsungan kehidupan kita berbangsa bertanah air di masa akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Pertemuan itu menjadi terobosan luar biasa, sehingga apa yang kita lihat hari ini berlakunya semua bank yang ada di Nangro Aceh Darussalam menjadi syariah. Itu sedikit banyak adalah kontribusi dari Datuk Fadil. Yang ketiga tentang undang-undang haji umrah, itu beliau menyalurkan aspirasi. Yang keempat, ketika kita punya adik-adik kelas yang selama ini, saya sendiri dulu 30 tahun yang lalu berangkat, 25 tahun yang lalu, 24 tahun berangkat ke Mesir, berangkat sendiri, pulang sendiri. Jadi hari ini adik-adik kelas kami dihormati, dimuliakan, dilepas, diundang, dilepas oleh gubernur, diberikan beasiswa. Itu perjuangan beliau. Karena kalau hanya sekedar ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, bukan menyepelekan Ustaz Muhammad Fadilah, kurang dipandang. Tapi begitu senator yang mengundang, ada perhatian yang luar biasa. Beliau berkontribusi terhadap adik-adik kelas. Yang terakhir tentu saja menerapkan ajaran yang selama ini kita pelajari, ada namanya fikih ibadah sholat.
zakat, puasa sudah selesai. Ada namanya fikih muamalat, utang piutang janji sudah selesai. Tapi ada satu lagi namanya fikih siasat. Jadi kalau kita ditanya orang, Ustaz Somad, apa itu fikih siasat, fikih politik? Senior kami sudah melaksanakannya. Beliau menjadi model contoh untuk fikih politik, Muhammad Fadil. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.